Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang sungguh sangat besar bagi setiap kita. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau sungguh-sungguh memberikan hati kita untuk Tuhan. Kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir bagi setiap kita. Kerinduan kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan, bahkan merasakan lawatannya bagi setiap kita. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan untuk mengawali ibadah kita. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sungguh sangat besar Tuhan. Bersyukur saat hari ini kami memiliki kesempatan untuk kami boleh kembali kepadamu beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Saat ini kami mau memberikan hati kami mau memberikan hidup kami untuk Engkau. Kami mau fokus kepada Engkau saja Tuhan. Kerinduan kami bisa lebih dekat lagi dengan Engkau. Kerinduan kami bisa berjumpa secara pribadi, bahkan merasakan lawatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kiranya Kau bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami siap memulai ibadah ini. Amin. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau ada di sini bagi setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya. Nyanyikan Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Ya Bapa, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Percaya
Saat ini kami mau menyatakan Tuhan bahwa kami mau hidup terus dekat dengan Kau Tuhan. Kami tidak mau membiarkan kekhawatiran, kami tidak mau membiarkan ketakutan menguasai hidup dan hati kami Tuhan. Kami mau tanggalkan semua itu kepadamu Tuhan. Kami mau tanggalkan semuanya Yesus. Kami mau berserah kepada Engkau. Kami mau mengangkat tangan kami sebagai tanda bahwa kami berserah kepadamu Tuhan. Sebagai tanda bahwa kami sungguh-sungguh mau bersandar kepadamu saja Tuhan. Walau lewati lembah kekelaman, walau di tengah pandemi ini Tuhan, kami mau tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Kami mau menanggalkan setiap ketakutan dan kekhawatiran kami Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Kami mau terus berserah padamu, terus bersandar padamu Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya Yesus. Kami mau berserah kepadamu Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Kuasa-Mu tak berubah sekarang sampai selamanya. Oh, haleluya, haleluya, oh haleluya. Yesus, Yesus, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau terus datang kepadamu Tuhan. Puas setiap pergumulan kami, puas setiap ketakutan, kekhawatiran kami Tuhan. Kami mau berserah padamu saja Yesus. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, kami tahu Engkau ada bagi setiap kami. Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Saat ini kami mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Kami mau Engkau mengubah hati kami ya Yesus. Oh Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bantu hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Kami mau saat ini Kau memulihkan setiap kami Tuhan, memulihkan setiap hati kami ya Yesus. Amin.
kasih-Mu. Bentuklah setiap kami Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhi. Tuhan, inilah rindu kami. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan Ubah setiap hati. kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Oh, hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Kami mau mengubah setiap kami Tuhan. Bagaikan emas yang murni, Setiap hati kami Tuhan. bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kami mau memiliki hati seperti Engkau. Kudus Hati yang penuh berkenan pengampunan. bagi-Mu. Saat kami merasakan sakit hati, Bagaikan kami mau belajar emas mengampuni yang Tuhan. murni, bentuk hatiku Kami mau menjadi ciptaan yang baru Yesus. selalu. Kami mau memiliki hati yang penuh pengampunan Biar Tuhan. ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa denganmu, Serupa
haleluya. Kuduskan aku Bapa, sucikan aku Tuhan. Ubah hatiku, bentuk hatiku, bentuk hidupku seperti yang Tuhan mau. Tidak ada lagi yang jahat dalam pikiran kami. Sempurnakan janjimu, sempurnakan hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu. Terima kasih, aku sudah disucikan, aku sudah dilayakkan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuduskan kami Tuhan. Tidak ada lagi pikiran kotor, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi segala sesuatu yang membuat kami menjauh dari Tuhan. Kami mau bereskan hidup kami pagi ini Tuhan. Kami tidak mau simpan kecewa, kami tidak mau simpan sakit hati, dendam, tapi kami mau lepaskan itu semua. Karena Tuhan sudah mengampuni kami, Tuhan sudah mengampuni dan melayakkan kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang sederhana ini. Hamba-Mu tidak mampu tanpa kuasa-Mu. Aku percaya sementara firman dibentangkan, Roh Kudus akan menjamah setiap jemaat-Mu. Engkau akan bekerja Tuhan. Ubah paradigma kami, ubah cara berpikir kami Tuhan. Dan pagi ini kami rendahkan hati kami untuk kami mendengar, dibentuk, ditegur, dinasehati. Terlebih kami mau menjadi pelaku firman. Terpuji nama Tuhan yang kudus. Kami siap diberkati oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala, Pak Amsal yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ada beberapa yang kenal, tapi ada banyak yang belum kenal. Nama saya Teguh Arianto. Saya pengembalaan di daerah Mulyorejo, tepatnya di perumahan LPK. Ini kami masuk tahun yang ke-7. Puji Tuhan, kemarin ulang tahun Pak Amsal, Pak ya, Pak Gembala yang lain di tempat kami. Ya, saya datang bersama istri saya. Boleh berdiri Mama? Ya, supaya jemaat tahu. Ya, ini istri saya, tidak tercantik tapi yang paling baik yang Tuhan berikan buat saya dan keluarga. Puji Tuhan, langsung saja Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul kekuatan mengampuni. Karena banyak orang, bahkan mohon maaf pelayan-pelayan gereja, mereka menyimpan sakit hati satu dengan yang lain. Pemusik, aku gak cocok dengan pemain gitar, aku gak cocok dengan drum. Mereka punya sakit hati. WL, dengan singer aku gak cocok kalau singernya itu dia pernah lakukan ini, dia simpan sakit hati, dia simpan kecewa, dia simpan dendam. Dan beberapa tahun yang lalu saya pernah pelayanan retreat anak SMA dari Blitar di Batu di YWI waktu itu.
Saya dengan istri kami pelayanan di sana. Saya bicara tentang hubungan anak dengan orang tua. Bagaimana orang tua itu ingin anaknya berhasil, ingin anaknya menjadi baik, tapi kadang orang tua salah dalam mengkomunikasikan. Saya bicara tentang itu, bagaimana respon seorang anak menghormati orang tua. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika selesai kami doa, ada seorang putri ya ada di pojok seperti itu, sementara saya menuntun mereka untuk memberkati orang tua mereka. Ada yang menangis dan anak ini tidak mau memberkati dan mendoakan papanya. Seorang cewek. Singkat cerita, ternyata setelah selesai kami layani, dia cerita bahwa papanya suka main tangan sama mamanya. Papaku jahat. Papaku suka main tangan sama mamaku. Papaku omongannya kotor. Dia sukanya main tangan kepada siapapun. Dia mengecewakan aku. Aku nggak mau mengampuni. Aku nggak mau mendoakan. Aku nggak mau memberkati orang tuaku. Ini yang terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen hari-hari ini. Mungkin itu juga terjadi di dalam keluargamu. Seorang pasangan suami istri yang hari ini seorang istri kecewa dengan suaminya, tapi dia pendam. Kecewa dengan pasangannya tapi dia pendam, dia masih bisa hidup bersama dengan hari ini. Saya mau katakan itu seperti mobil yang masih bisa jalan tapi businya mati satu. Geronjal-geronjal dan kekuatannya enggak ada. Inilah yang terjadi, fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan hari-hari ini. Dan pagi ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mengarahkan kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Kita pun wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Supaya hubungan kita satu dengan yang lain dipulihkan. Tanpa pengampunan kita tidak mampu bekerja sama dengan baik. Tanpa mengampuni tidak akan ada rekonsiliasi. Yuk kita baca di dalam Matius 18 ayat 21. Matius 18 ayat yang ke-21, perumpamaan tentang mengampuni. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yang menarik adalah kenapa Petrus menyampaikan kepada Tuhan sampai 7 kali kah? Bapak Ibu perlu ketahui bahwa angka 7 itu angka sempurna. 7 kali itu kira-kira dalam mengampuni sudah banyak atau sedikit? Halo? Banyak atau sedikit? Ya, berarti kalau bapak atau ibu yang bicara banyak, engkau jujur. Lek bilang sedikit, isgoro ya. Jangankan 7 kali, 3 kali itu loh sulitnya minta ampun. Amin? Ya puji Tuhan gak ada yang amin Pak ya. Ya. 3 kali itu loh sulitnya minta ampun ketika seorang yang sama melakukan kesalahan, menyakiti hati kita. Kita mengampuni 3 kali itu saya mau katakan sulit. Enak saja engkau sudah menyakiti hatiku, enak saja engkau sudah lakukan ini. Enak saja engkau sudah lakukan itu dan aku harus mengampuni. Bukankah itu Bu yang sering kali keluar dari mulut kita? Enak saja dia sudah lakukan seperti itu untuk anakku dan aku harus mengampuni dia. Emang siapa dia? Bukankah kita seperti itu? 7 kali itu sudah banyak. Tapi apa yang Tuhan sampaikan di luar pemikiran Petrus, di luar cara berpikir Petrus. Dia pikir 7 kali itu sudah banyak. Tapi Tuhan katakan apa? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan aku berkata kepadamu,
bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Petrus yang tadinya saya pikir dia udah bangga 7 kali. Tapi hari itu Petrus harus menundukkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mampukah engkau mengampuni seseorang yang sudah 3 kali? Ataupun mungkin 2 kali saja menyakiti hatimu, membuat luka hatimu. Pagi ini kita akan belajar kuasa mengampuni. Kata mengampuni di dalam kamus bahasa Indonesia artinya memaafkan kesalahan. Dengan kata lain, kalau saya boleh katakan, mengampuni adalah menyuruh pergi segala kebencian, sakit hati, kepahitan, kecewa, dan dendam. Menyuruh pergi segala kecewa, sakit hati, dan dendam yang ada di dalam diri kita. Kita buang segala pikiran-pikiran, perasaan yang sudah pernah dibuat oleh seseorang dan itu membuat luka hati. Kita buang itu dan kita melupakan. Dan kita mengasihi mereka. Itu kata mengampuni. Alkitab menuliskan kata mengampuni sebanyak 143 kali. Sikap hidup yang mau mengampuni adalah merupakan salah satu bukti orang Kristen yang hidup dalam kasih. Kalau engkau tidak mau mengampuni berarti engkau hidup di luar kasih. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengampuni saya. Siapakah engkau sehingga engkau tidak mau mengampuni? Di dalam kisah tadi dikatakan seorang raja, ya, anak buahnya berhutang berapa? 10.000 talenta. 1 talenta, saya membaca, saya cari di kamus Alkitab, 1 talenta itu 600 dinar. 600 dinar itu 1 dinarnya itu 1 hari upah kerja. Kalau sekarang anggaplah berapa? 100.000 1 hari. 1 talenta itu 600. 100.000 kali 600 berarti berapa? 60 juta. Kali 10.000. Saya hitung ternyata Pak 6 triliun. Bayangkan. Di dalam kisah tadi, di dalam Matius 18 dari ayat 21 sampai selesai kalau Bapak Ibu baca di sana. Bagaimana seorang raja mengampuni hambanya yang berutang 6 triliun. Diampuninya, tetapi hamba yang sama dia keluar. Dia punya teman yang berhutang berapa? 100 dinar. 1 dinar berarti anggap berapa itu? Nilainya sangat sedikit, tapi hamba itu tidak mau mengampuni temannya. Dan itu loh yang sering kali terjadi dengan kita, dengan saya. Ayo sadari bahwa kita sudah diampuni Tuhan. Dosa kita luar biasa. Tuhan sudah mengampuni kita. Hari ini Tuhan katakan, ampunilah saudara-saudaramu. Mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Di dalam doa Bapa kami dikatakan ampunilah kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, tiada yang bisa melakukan, saya mau katakan, mengampuni itu kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, saya pastikan engkau tidak mampu. Mengampuni jika engkau mengandalkan kekuatanmu, kemampuanmu, saya pastikan saudara tidak mampu. Mungkin bisa memaafkan, tapi mengampuni tidak. Engkau masih simpan di sini. Bagaimana supaya kita mampu mengampuni? Kenalah Tuhan dengan baik. Bergumulah dengan Dia yang penuh kasih itu. Mengampuni adalah perintah Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Dan bagaimana cara kita untuk mampu mengampuni? Baca di dalam Lukas 17 ayat 4 sampai 6. Lukas 17 ayat 4 sampai 6.
Dari manakah kuasa kita untuk kita mampu mengampuni? Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, untuk memiliki pengampunan perlu iman di dalam Tuhan. Jika engkau bergaul dekat dengan Tuhan, engkau baca firman, engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus, roh kasih itu, maka engkau akan dimampukan untuk mengampuni. Tanpa Roh Kudus, tanpa iman kepada Tuhan, kita tidak akan mampu untuk mengampuni. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia taat kepadamu. Iman di dalam Tuhan akan membawa kita kepada terobosan-terobosan. Iman, saya mau katakan, bukan hanya membawa kita kepada keajaiban, tetapi iman akan membawa kita kepada damai dan sejahtera. Iman akan membawa kita mampu mengampuni, mampu mengasihi walaupun orang itu tetap dengan kelakuannya. Itulah kekristenan yang sejati. Jadi pertanyaannya hari ini, sudahkah engkau mampu mengampuni? Ataukah engkau masih mengingat kesalahan-kesalahan saudaramu? Engkau masih mengingat kesalahan pasanganmu? Dan hari ini engkau masih hidup di dalamnya. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita mampu mengampuni? Apa yang akan kita dapatkan ketika saya mampu mengampuni? Kira-kira apa Bapak Ibu? Halo? Ada yang bisa bantu saya jawab? Apa yang kita dapatkan saat saya mampu mengampuni? Ada yang bisa bantu jawab? Pak Amsal, saya boleh kasih hadiah Pak yang bisa jawab? Ya, tidak apa-apa ya. Saya kasih, yang bisa jawab saya kasih 100.000 deh. Ya, kekuatan mengampuni, apa yang akan kita dapatkan jika kita dapat mengampuni? Ada yang bisa bantu jawab? Halo? Diam-diaman di sini, yang diam pulang duluan. Ya. Ayo monggo. Nggak ada yang mau ini? Wah, puji Tuhan Pak, di sini kaya-kaya semua. Padahal saya kalau juga menyampaikan firman Tuhan, saya kasih pertanyaan, saya kasih hadiah, biasanya langsung jawab ini. Di sini luar biasa diberkati semua Pak. Ya, ada yang bisa bantu jawab? Monggo. Apa yang kau dapatkan? Iya Ibu, namanya siapa Ibu? Boleh kenalan Ibu? Ibu Leri, ya Bu. Apa yang Ibu dapatkan ketika Ibu mampu mengampuni? Ada kelegaan di hati. Monggo Ibu ini Ibu, terima Bu. Enggak apa-apa Ibu, saya sudah janji ya, tepuk tangan. Ya. Ya. Puji Tuhan, ada kelegaan Bapak Ibu. Ada kelegaan. Situasi enggak berubah, keadaan enggak berubah. Tapi hati kita yang diubahkan oleh Tuhan ketika saya mau mengampuni. Engkau akan merasakan betapa kasih Tuhan menjamah hidupmu. Lebih dari memberi kekuatan mengampuni itu. Dan saya pastikan orang yang mampu mengampuni, tangan Tuhan akan bersama dengan dia. Kelegaan akan Tuhan berikan kepada setiap pribadi yang mampu mengampuni. Hatinya diubahkan, keadaan tidak berubah, semuanya belum berubah. Tetapi cara pandang kita, sikap hati kita, keadaan hatimu itu yang diubahkan oleh Tuhan. Berikutnya, apa yang akan kita dapatkan ketika kita mampu mengampuni? Markus 11 ayat 25. Bisa ditayangkan? Selain kelegaan, apa yang kita dapatkan ketika kita mampu mengampuni? Markus 11 ayat 25 saya ingin bacakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Dengan mengampuni, doa kita dijawab oleh Tuhan. Dengan mengampuni, doamu didengar oleh Tuhan. Itu yang kita dapatkan. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Bereskan dulu sebelum engkau datang kepada Tuhan bersujud berdoa. Bereskan dulu. Itu firman Tuhan. Mari. Jangan sampai kepahitan, sakit hati, dendam menjadi penghalang bagi doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bereskan itu dengan saudaramu. Bereskan itu dengan siapapun. Kalau perlu doakan dan berkatilah saudaramu. Maka berkat-berkat Allah akan dicurahkan kepadamu. Berikutnya yang kedua. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita mampu mengampuni? Markus 11 ayat 26. Di ayat berikutnya dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Intinya apa? Ketika kita mampu mengampuni, Tuhan mengampuni dosa kita. Saat Tuhan mengampuni dosa kita, kita dilayakkan menjadi anak-anaknya, terlebih kita dilayakkan untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga. Namamu akan tertulis di kitab kehidupan. Ketika engkau mampu mengampuni, bukan hanya doamu dijawab oleh Tuhan, tetapi dosamu diampuni dan namamu saya pastikan. Ketika engkau mampu mengampuni dan memberkati, nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Tuhan mengangkat engkau dan saya menjadi anak-anak Tuhan. Maukah engkau mengampuni? Maukah engkau melupakan? Berikutnya, apa yang kita dapatkan ketika kita mampu terus mengampuni dan mengasihi? Ayub 42 ayat yang ke-10. Bagaimana kondisi Ayub dipulihkan ketika dia berdoa buat sahabat-sahabatnya. Ternyata mengampuni dan mendoakan itu bukan hanya memberi damai sejahtera. Bukan hanya doa kita dijawab oleh Tuhan. Bukan hanya namaku tertulis dalam kitab kehidupan dan aku diampuni, aku dilayakkan. Tapi kehidupan engkau dan keluargamu akan mengalami pemulihan. Seperti Ayub dipulihkan oleh Bapa di surga. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ketika Ayub apa yang dilakukan sehingga Tuhan memulihkan? Setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Maukah engkau diberkati Tuhan pagi ini? Maukah engkau mengampuni? Sesulit apa? Sesakit apa hatimu? Pagi ini firman Tuhan berkata, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Minta kuasanya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa waktu yang lalu saya punya masalah dengan saudara, dengan masih saudara, dan apa yang dia lakukan sungguh-sungguh sangat menyakitkan hati saya, dan itu berdampak kepada pernikahan kami. Saya dengan istri, saya sudah 20 tahun menikah ya Maya. Ya. Dan tahun kemarin itu, tahun kemarin 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Orang ini sangat melukai hati kami, hati saya terutama.
Dan itu membuat hubungan istri saya, karena masih saudara, istri saya dan saya menjadi renggang. Kalau saya tengkar enggak adu mulut gini. Tapi kami di tempat tidur kami singkur-singkuran Bapak Ibu, dan kami menangis. Kami merasakan beban yang begitu luar biasa oleh karena perbuatan seseorang ini. Itu begitu melukai hati saya, membuat saya sangat-sangat terpuruk. Bisnis, pelayanan, semuanya menjadi terbengkalai karena pikiran saya hanya tertuju kepada seorang yang terus menyakiti hati saya. Dan sesuatu yang buruk terjadi kepada kami. Tapi ketika suatu sore saya menyiapkan firman Tuhan, ya ini tanggung jawab seorang gembala Pak ya, meskipun mengalami pergumulan berat, tetap menyiapkan firman Tuhan untuk pelayanan besok. Saya ditegur, dan Roh Kudus, saya yakin Roh Kudus berkata, Teguh panggil anak itu. Panggil, dan saya berkata kepada istri saya, Ma tolong panggilan. Ada apa-apa, gak usah rame, ndak, saya bilang gitu. Maka datanglah, dipanggil istri saya, dan saya mau katakan. Saya panggil dia, kami duduk, dan saya katakan, aku minta maaf. Yang kedua, aku memaafkan dan mengampuni engkau. Bapak Ibu, dari mulut seorang ini tidak keluar kata maaf. Tapi saya minta maaf dan memaafkan. Selesai saja seperti itu. Tapi selesai itu saya merasakan damai Tuhan yang luar biasa. Saya menangis, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Hubungan saya dengan istri dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, dan Bapak Ibu perlu ketahui setelah itu enggak lama saya dibel oleh rekan bisnis. Dan bisnis yang seolah-olah itu tidak mungkin bagi saya, Tuhan beri buat saya. Dipulihkan, diberkati, dan saya mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Jikalau saya mengalami pertolongan Tuhan dengan mengampuni, saudara pun di tempat ini akan mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat jika engkau mampu mengampuni. Terpuji nama Tuhan. Ampunilah saudaramu seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Mari kita responi firman Tuhan, semua tutup mata. Apa yang sudah terjadi dengan hidupmu? Apakah engkau pendam kecewa, sakit hati? Engkau punya kejengkelan, engkau punya amarah kepada siapapun itu. Katakan, Tuhan, aku mengampuni. Beri aku kekuatan untuk mengampuni, Tuhan. Beri aku kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Aku tidak mau dikuasai oleh sakit hati. Aku tidak mau dikuasai oleh kecewa dan dendam itu, Tuhan. Sakit, Tuhan. Tapi aku mau lepaskan dan aku mau mengampuni. Haleluya. 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 Roh Kudus turun atas kami. Beri kekuatan kami. Haleluya. 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 Kami mau lepaskan pengampunan. Kami mau memberkati. Kami mau mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kami. Kami rindu hubungan keluarga dipulihkan. Hubungan dengan sesama dipulihkan.
Dan aku yakin berkat Tuhan akan dicurahkan atas setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai. Haleluya. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, oh, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Oh, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Ajar aku terus melihat kebaikan-Mu. Ajar aku terus menghitung kemurahan-Mu Tuhan. Ya, Kau dapati amin. aku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku percaya hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara kepada sidang jemaat-Mu di tempat ini. Mampukan mereka terus mengampuni, mampu mengampuni, dan dapat mengampuni. Biar kasih yang dari surga melingkupi setiap hati jemaat-Mu. Hubungan suami istri dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan anak dengan orang tua dengan anak mengalami pemulihan. Hubungan pemimpin dipulihkan. Sidang jemaat dengan gembala mengalami pemulihan dari Tuhan. Hubungan antara pelayan-pelayan Tuhan mengalami pemulihan dari surga. Sebab ada pengampunan dan Tuhan memulihkan. Terpuji nama Tuhan. Kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan melingkupi setiap kami. Kami bersyukur
untuk apa yang sudah kami dengar dan kami terima malam pagi ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, jadilah rancangan-Mu atas sidang jemaat-Mu. Haleluya. Haleluya. Telah kulihat, saya serahkan kepada hambanya, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Teguh. Sementara saya menyimak dengan seksama kebenaran firman Allah, Tuhan memberikan rema. Ternyata ada korelasi antara mengampuni, iman, dan mujizat. Apa hubungannya dengan mengampuni, kemudian katakan oleh Rasul itu, Tuhan berikanlah kami iman. Sekiranya kamu memiliki iman biji sesawi, kamu mengatakan kepada pohon ini runtuh, runtuhlah, kepada bukit itu nyala. Saudara-saudara, saudara tidak akan mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan saudara kalau saudara masih menyimpan akar kepahitan. Saudara tidak bisa mengampuni. Diperlukan iman yang kuat untuk bisa melepaskan pengampunan. Ternyata mengampuni itu bukan masalah yang mudah, masalah yang berat. Sekiranya pagi hari ini Bapak Ibu memohon iman yang kuat, maka Bapak Ibu pasti sudah bisa melepaskan pengampunan. Jangan tinggalkan tempat ini dengan menyisakan sakit hati kepada siapapun juga. Lepaskan pengampunan. Pengampunan yang saudara lepaskan akan berkorelasi dengan iman yang akan mendatangkan mujizat demi mujizat di dalam kehidupanmu. Mungkin mereka sangat menyakitkan hatimu dan merugikan engkau, tapi yang jelas Allah tidak pernah ingin merugikan kita. Lepaskan pengampunan dan terimalah pemulihan dari Tuhan. Amin. So, saudara, kita akan sampaikan beberapa pengumuman. Hari Sabtu kita akan bertemu dalam ibadah doa disertai dengan puasa pada jam 10. Semakin banyak orang yang melibatkan diri dalam doa dan puasa, kami mendorong saudara yang belum bergabung ikuti ibadah doa disertai dengan puasa. Sabtu malam 6:30 ada ibadah youth, anak-anak muda dan Bapak Ibu yang punya anak muda dan remaja silakan didorong untuk hadir. Hari ini panitia pembangunan kembali membagikan form yang minggu lalu tidak cukup. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi form untuk janji iman dan beberapa pilihan untuk membantu dan berkontribusi untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memintanya di depan kepada panitia. Bagi Bapak Ibu yang sudah menulis form pada minggu yang lalu, hari ini Bapak Ibu serahkan supaya panitia segera membuat nomor agenda untuk selanjutnya dikembalikan kembali kepada Bapak Ibu. Doa dan dukungan Bapak Ibu sangat kami harapkan agar terrealisasi visi kita untuk membangun gedung yang bisa memuat kapasitas lebih besar lagi. Panitia pembangunan, panitia Natal maksud saya, mungkin akan menyampaikan sedikit sebelum kita akan mengakhirinya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mewakili panitia Natal akan memberikan update tentang dana Natal. Jadi anggaran ini yang kami anggarkan untuk Natal adalah sebesar Rp18.850.000. Sedangkan dana yang sudah terkumpul sampai tanggal 1 November 2020 sebesar Rp2.700.000. Jadi dana yang masih kami butuhkan sebesar Rp16.155.000. Saya percaya tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk menolong, di belakang sudah disediakan kotak untuk persembahan Natal. Bapak Ibu bisa memasukkan amplop ke situ.
Berapapun itu, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus untuk Natal ataupun kolekte saudara. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Bapa, sekarang di tangan kami mengangkat persembahan terbaik kami yang akan kuberikan kepada Tuhan. Terimalah persembahan persepuluhan yang dikembalikan oleh umat-Mu. Berkatilah persembahan khusus untuk Natal tahun ini. Berkati juga kolekte yang sudah mereka persiapkan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah semua persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Selanjutnya hamba berdoa, kiranya Engkau berkenan memberkati usaha, pekerjaan, karier dan mata pencarian mereka. Diberkatilah keluarga mereka, hubungan suami istri. Diberkatilah studi anak-anak kami. Diberkatilah kehidupan mereka dari sehari ke sehari. Mereka akan naik dan bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Karena Allah yang maha tinggi tidak berhutang kepada siapapun juga. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa untuk orang yang baru pertama kali hadir sama-sama kami. Univer, Tuhan akan memberkati anak-Mu ini. Mereka akan ditolong oleh Tuhan dalam hidup mereka. Akan ditolong oleh Tuhan dalam hidup keluarga mereka, akan ditolong usaha dan ekonomi mereka, cita-cita dan citanya diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk Univer yang hari ini Tuhan bimbing untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu,
arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat rasuli. Pulanglah. Terimalah kiranya segala berkat yang disediakan Bapa Sorgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu dan saudara sekalian pada saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami